Nama saya Yunur Malisa dengan NIM V07230806. Saya dari Jadika Manajemen Administrasi kelas B, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mengulas novel yang berjudul A+. Pengarangnya itu Ananda Putri dengan penerbit Loveable X Romancius dan tahun terbit 2021 serta tebal halaman ada 396 halaman. Kita masuk pada orientasi tentang ulasan buku ini. Novel ini merupakan novel yang sangat ditunggu-tunggu para penggemar pembaca A+ di aplikasi baca yaitu Wattpad. Novel ini diadaptasi dari aplikasi tersebut karena banyak para pembaca yang menyukai cerita ini hingga pada saat diterbitkan buku ini telah terjual sebanyak 4.000 lebih. Dan selain itu, buku ini memiliki cerita yang sangat menantang untuk dibaca. Selanjutnya kita masuk ke sinopsis pada buku ini. Di buku ini menceritakan terdapat ada 4 orang gila di SMA Bina Indonesia. Yang pertama ada Re Dirgantara, peringkat paralel pertama. Bukan kutu buku seperti bayangan orang-orang, tapi dia lebih sering ikut tawuran daripada masuk sekolah. Yang kedua ada Kenan Aditya, peringkat paralel kedua, juara olimpiade atlet basket dan juga mantan ketua OSIS. Yang ketiga ada Adinda Aletia, peringkat paralel ketiga, sama sekali tidak sesuai dengan namanya karena dia garang, barbar dan seram. Yang keempat ada Aurora Kalista, peringkat paralel keempat, pemenang kompetisi balet ASEAN Grand Prix, putri tunggal, donatur sekolah dan segala macam gelar lainnya. Masalahnya Calypso Dirgantari atau yang dikenal dengan Kai harus berhadapan dengan 4 orang gila ini gara-gara peringkat tryout tiba-tiba tembus ke nomor 1 saat pertama kali ia masuk di SMA Bina Indonesia. 6 remaja dewasa Kai, Re, Kenan, Ale, Aurora dan Iyo selaku sepupu Kai yang juga alumni dari SMA Bina Indonesia yang saling terhubung satu sama lain. Dunia mereka yang berbeda satu dengan lainnya dan kepribadian jelas berbeda dengan motivasi masing-masing dalam bertahan di masalah mereka. Mereka berusaha dengan kemampuan mereka yang secara realita masih remaja, berusaha dewasa dalam bertahan di masalah yang mereka punya. Cerita ini dimulai saat Kai meneruskan kelas 12-nya di SMA Bina Indonesia, SMA dengan track record terbaik di Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, terdapat 4 orang secara konstan menempati posisi peringkat 4 besar, yaitu Re, Kenan, Ale, dan Aurora. Kai harus berhadapan dengan 4 murid ini karena peringkat tryout-nya tiba-tiba tembus ke nomor 1. Ketika Kenan merasa penasaran, Ale merasa terganggu, dan Aurora bertekad menyingkirkan Kai. Re justru merasa tertarik pada gadis itu. Di setiap chapter novel ini memiliki kesan tersendiri dan tentunya diiringi dengan berbagai macam pesan dan pelajaran tentang hidup remaja di SMA Bina Indonesia, di mana juga terdapat pelajaran tentang keluarga dan juga tentang relationship antara remaja, tentang betapa penting peran kasih sayang dan dukungan yang sangat diperlukan oleh remaja zaman sekarang dari orang tua maupun dari orang-orang di lingkungan sekitar. Kasih sayang dan dukungan adalah kunci utama di mana semua yang kita lakukan harus membutuhkan hal tersebut. Tentang sistem pendidikan sekolah yang memaksa mereka saling menjatuhkan. Mereka belajar untuk menyelamatkan diri lebih dulu untuk dapat nilai bagus dan peringkat yang tinggi. Mereka tidak segan menghancurkan saingannya karena mereka pikir supaya bisa bertahan, mereka harus berjuang untuk diri sendiri bukan orang lain. Tentang kerasnya masalah orang tua, masalah saudara, masalah teman, masalah nilai, atau masalah romansa yang selalu ada di masa remaja. Justru hal itu yang membuat kita menjadi remaja. Masalah-masalah itu, rasa sakit itu, kecewa, gagal, dan kehilangan itu yang membuat kita tumbuh. Tentang pentingnya masalah agar ketika kita beranjak dewasa, kita bisa siap menghadapi hal-hal keras yang sebelumnya pernah kita lalui, bahkan bisa lebih keras dari sebelumnya. Tentang hubungan persahabatan yang juga ikut berperan penting di masa remaja kita, yang juga akan ikut andil dalam mengajarkan kita bagaimana peran penting sahabat di dalam hidup kita, di mana mereka sadar bahwa sahabat merupakan tempat untuk kita mengadu semua hal yang belum bisa kita sampaikan pada orang tua
ataupun keluarganya. Jadi, di sini kita juga bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, karena dampak dari perang dengan diri sendiri itu akan sangat bahaya. Sampai saat mereka dengan kemampuan Power Ranger-nya melawan tekanan berbahaya, bagian ini part terepik. Karena keren tapi juga kasihan, tapi justru lebih manusiawi. Tidak terlebih overpower tentang relationship antara Rey dan Kai. Cara Kai yang menghadapi Rey dan cara Rey memperlakukan Kai. Dan di sini mereka melakukan hal dengan cara mereka sendiri. Rey dengan logikanya dan Kai dengan perasaannya. Tapi tidak selamanya Rey memperlakukan Kai dengan logika yang akan selalu muncul di dalam otak Rey. Ada di mana di saat Rey menggunakan keduanya, logika dan hati. Dan Kai akan selalu menggunakan perasaannya untuk Rey, tentang bagaimana ia mencintai berandalan yang sayangnya sangat tidak bisa ia benci. Bahkan pada saat ia disakiti, Kai akan tetap menjadi Kai yang mencintai Rey, dan Rey menjadi berubah karena keberadaan Kai. Dan pada akhirnya, semua masalah yang terjadi di dalam novel ini terselesaikan dengan cara mereka sendiri, dengan cara menghadapinya dan menyelesaikannya dengan satu persatu. Karena masalah tidak akan selesai kalau hanya kita mengeluh dan mundur, tetapi masalah akan selesai apabila kita hadapi dengan sabar dan bijak. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis pada ulasan kali ini. Novel ini memberikan kita pelajaran bahwa di masa remaja akan ada banyak masalah yang bertentangan, baik dari keluarga, teman, cinta, atau lingkungan. Dengan itu juga, kita dapat mengambil pesan bahwa setiap masalah yang berdatangan akan dapat selesai apabila kita hadapi. Tetapi masalah tidak semua bisa kita selesaikan sendiri, tapi menyelesaikan masalah juga butuh bantuan orang di sekitar kita. Maka itulah kita memerlukan keluarga, sahabat, dan orang di lingkungan kita. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi teks ulasan pada novel Apes ini. Yang pertama ada kelebihan yang cover novel ini didesain dengan sederhana tetapi elegan. Cover yang menurut pendapat saya dapat menarik pembaca untuk membeli buku ini karena cover yang simple dan tidak murahan dan tentunya tidak pasaran. Alur cerita ini pun juga sangat jelas di mana setiap konflik akan dibahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami. Novel ini juga mengandung tentang pelajaran-pelajaran sekolah yang dapat membuat pembaca menambah ilmu saat membaca novel ini. Seperti pada setiap judul bab pada novel Apes ini memberikan sebuah matematika sederhana yang digunakan untuk menuliskan bab keberapa kalian membaca novel saat itu. Yang berikutnya, pada bagian berikutnya terdapat nilai moral. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama, pentingnya kasih sayang dan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar dalam membantu remaja menghadapi masalah dan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, kerasnya persaingan di sekolah dapat mendorong remaja untuk saling menjatuhkan, namun seharusnya mereka belajar untuk saling mendukung dan bekerja sama. Yang keempat, damai dengan diri sendiri adalah kunci untuk mengatasi tekanan dan masalah yang dihadapi. Oke, sekian review dari novel Apes yang sudah aku baca dan juga review tadi. Semoga bisa bermanfaat buat yang menonton atau buat kalian agar bisa lebih meningkatkan minat baca kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa baca bukunya.